Kami persilakan kepada guru kita tercinta Buya Yahya bisa langsung memasuki tempat acara, hadir bersama kita para perindu kemuliaan, para perindu kebahagiaan yang sudah menanti kehadiran guru kita tercinta Buya Yahya. Guru kita tercinta Buya Yahya siap membagikan ilmunya kepada kita semua yang hadir di tempat ini, sehingga harapan-harapan yang disampaikan insya Allah dapat terjawab, membawa pulang sebuah harapan baru, membawa pulang kebahagiaan yang bisa ditularkan kepada pasangannya, ataupun di dalam doa-doa bisa dipanjatkan untuk calon pasangannya di masa yang akan datang, masa depan. Kami persilakan kepada guru kita tercinta Buya Yahya untuk dapat memasuki tempat acara, karena sahabat Junai sudah siap menyambut kehadiran guru kita tercinta Buya Yahya. Ahlan wa sahlan wa marhaban kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Udhkur salat ala Nabi Muhammad. Silahkan duduk Buya, silahkan duduk kepada seluruh jemaah sahabat Junai Jannah. Alhamdulillah kita telah kehadiran di hadapan kita bersama guru kita tercinta Buya Yahya. Semoga dengan kehadiran guru mulia, guru kita tercinta Buya Yahya menambah keberkahan, menambah kemuliaan orang-orang yang saleh dan soleh di tempat ini, insyaallah ya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akan tanya kabar kehadiran guru kita tercinta Buya. Assalamualaikum Buya. Sudah ada? Tolong dibesarkan mic-nya Buya. Assalamualaikum Buya. Buya, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Mic-nya bisa dinaikkan lagi. Yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Tahu. Niat kita ada di sini, Allah yang Maha Kuasa untuk berubah pada kita. Semoga memberikan kepada kita ketentraman di dalam hati, keindahan dalam rumah tangga, kebahagiaan di dunia hingga kelak di surga. Bismillah. 1, 2, 3. Amin amin Allahumma amin. Buya, tadi di awal kita sudah sempat ice breaking kepada sahabat Junai mengenai harapan-harapan mereka hadir di tempat yang mulia ini. Kita pahami semua di sini ada yang masih single dan ada yang sudah menikah, ingin bertambah kebahagiaannya di dalam membangun pernikahan. Nah, berbicara tentang pernikahan Buya, tadi sudah kita sampaikan bahwa menikah itu adalah sebuah ibadah yang panjang, perlu persiapan, perlu ilmu. Dan ternyata tidak sedikit di antara sahabat Junai ini yang belum menikah itu lantaran
Ada juga yang takut menikah lantaran trauma menikah karena melihat banyak kasus-kasus pernikahan di berita-berita yang begitu menakutkan. Ada juga yang ternyata masih banyak yang belum siap menikah karena mungkin lantaran belum siap secara finansial, belum siap secara mental. Nah, sebenarnya persiapan untuk pernikahan itu yang baik bagaimana, Bu ya? Mohon pencerahan apa-apa. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana alif baina qulubina, ij'alna ya Rabbana minal mutahabbina fik wa minal mutajalisina fik wa minal mutazawirina fik wa minal mutabadilina fika innaka anta ala kulli syai'in qadir. Urzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wasyahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan, rindu kebahagiaan dunia dan di akhirat. Di antara kita ini ada 3 model manusia di saat bicara tentang kebahagiaan, bicara tentang cinta, bicara tentang keindahan, bicara tentang keharmonisan, bicara tentang kebersamaan. Yang pertama adalah orang yang belum sampai, belum pernah menemukan dan belum pernah mencoba. Maka bagi mereka ini ada ilmu tersendiri. Ada orang yang sudah sampai menemukan cintanya, bahkan menemukan keindahan di dalam rumah tangganya. Dan ini pun perlu ilmu. Jika tidak, tanpa dia sadari ada hal-hal yang menjadikan keindahan tiba-tiba berubah. Dan ini banyak cerita contohnya. Maka di sini kita pun juga perlu ilmu untuk menjaga keindahan yang sudah kita rasakan saat. Yang ketiga adalah yang hari ini hancur-hancuran hidupnya. Dia merindukan cinta, tidak mendapatkannya. Merindukan kedamaian, keindahan, tidak mendapatkannya. Tapi dia tetap harus menjalani hidup, sehingga hidupnya tidak dibarengi dengan keindahan dan dengan cinta. Maka ini pun juga perlu dibengkelin, dibenahi, dan tidak boleh menyerah dengan keadaan. Maka siapapun yang datang di tempat ini, mungkin Anda salah satu dari 3 orang. Yang jelas tidak boleh dari kita untuk tidak belajar. Nabi mengajarkan bagaimana kita mencintai, dan ilmu mencintai harus diketahui. Ini melebihi daripada ilmu sholat, ilmu wudhu, ilmu puasa. Karena kalimat cinta sering disebut oleh Nabi, bahkan disanjung-sanjung orang yang hidup di dunia dengan cinta. Bahkan Allah nanti akan memanggil dengan panggilan spesial orang yang mengenal cinta. Diseru nanti di akhirat nanti mereka-mereka yang punya cinta diseru ainal mutahabbuna bi jalali. Mana orang yang hidupnya dengan cinta? Dengan cinta, hidupnya dengan keindahan. Al-yawma udhillu yawma la dhilla illa dhilli. Hari ini di saat orang nanti di padang mahsyar, di saat orang capek dengan keadaan padang mahsyar, yang orang tidak tahu lagi mana utara, mana selatan. Bumi diubah menjadi bumi yang putih, tidak ada tapal batas, sehingga kita tidak mengerti dari mana dan akan kemana. Terus putar-putar. Tapi di sana ada hamba-hamba yang dipilih oleh Allah, diberi perlindungan di saat tidak ada lagi perlindungan selain daripada perlindungan dari Allah. Kalau kita baca dari kisah seperti ini, sesungguhnya orang bahagia di akhirat ini cirinya bahagia di dunia. Kalau Anda tidak menemukan keindahan dan kebahagiaan di dunia, jangan-jangan bukan orang yang bahagia di akhirat. Maka harus kita perjuangkan kebahagiaan ini. Dan tidak boleh kita menyerah dengan watak, kesombongan. Ada saya begini kok,
nggak pernah mencoba untuk menumbuhkan cinta dan menjaga cinta. Hanya karena otakmu ini, malah menyadari karena saya kena mental, kok kamu harus maafkan saya. Mental itu penyakit kayak orang ini. Ini ada pembahasan juga nanti. Jadi yang punya permasalahan tadi disinggung, ada yang tidak berani menikah dan sebagainya. Yang takut menikah, karena Anda belum masuk wilayah itu. Bahasanya isu ada ridho Allah, ada ridho Rasulullah. Sementara dalam dirimu ada syahwat. Kalau Anda tidak masuk pintu yang diridhoi oleh Allah, maka akan tersesat di pintu yang menjerumuskan. Menikah. Kalau ternyata nanti punya permasalahan, saya takut, saya trauma atau ini ada solusinya. Dan ini majelis bukan majelis pertama, nanti akan ada kesinambungan. Termasuk yang bahagia tetap harus menjaga keindahannya, yang punya permasalahan. Dan yang tidak berani menikah, makanya tidak boleh ditanyakan itu adalah beberapa hal diantaranya. Kenapa kamu tidak menikah? Tidak boleh ada yang bertanya begitu. Akan boleh bertanya dalam irama untuk mungkin kita ingin meminangnya atau ingin. Kalau hanya namanya orang usil, kenapa kau tidak menikah? Mungkin dia sangat dekat kepada Allah sehingga tidak perlu dengan urusan dunia. Dan kenapa kamu tidak punya anak? Tidak. Akan tapi boleh bertanya anakmu berapa, karena mungkin kita ingin membantu atau ingin ikut juga bersamaan dengan anak-anaknya dan seterusnya. Baik. Yang jelas belajar cinta ini harus khususnya yang memang belum pernah mencoba berkenalan dengan cinta, karena cinta ini adalah kalimat yang terindah di dalam kamus. Di kamus toh. Karena memang cinta bukan untuk kita bicarakan, tapi cinta untuk kita rasakan. Tapi di kamus paling indah cinta. Kalau sudah bicara cinta itu, biarpun yang tidak pernah menemukan cintanya, dia menganggap cinta itu dahsyat. Biarpun bahasanya berbeda-beda, setiap kota, setiap negeri, setiap bahasa punya bahasa istilah cinta. Apakah hubbu, alam, atau tresno, atau cinta, semuanya ada mengarah kepada makna bahwasanya segala serba indah. Serba indah. Sehingga orang yang tidak punya cinta itu cacat. Sudah cacat. Cacat hatinya. Sehingga tugas kita nanti adalah bagaimana kita menumbuhkan cinta. Tersiksanya hidup itu. Ini ada satu orang ngadu kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i seorang ulama. Ternyata mesra juga, romantis juga bicara tentang cinta. Waqtaran nasu bin nisa'i wa qalu innahum banisa'i jantul bala'i. Orang-orang di sana pada ngomong, kalau sudah orang mencintai perempuan masuk petaka, celaka. Dijawab oleh Imam Syafi'i, "Walaysa hubbun nisa'i jahda." Oh tidak, mencintai seorang wanita bukanlah sebuah malapetaka. Akan tetapi walakin qurbu man la tuhibbu jahdul bala'i. Akan tapi malapetaka itu jika engkau dekat dengan orang yang engkau tidak cinta kepadanya. Makanya sederhana kadang-kadang kita ini salah rumus hidup. Kita sibuk bagaimana agar saya hanya bagaimana suamiku mencintaiku, istriku mencintaiku. Sehingga selalu bertanya tentang hal itu. Dia lupa yang terpenting adalah apakah aku mencintai atau tidak. Sekarang sederhananya begini loh, yang mohon maaf, ini bukan Anda sebagai contoh saja. Untuk bisa memantapkan rasa itu, kami contohkan Anda sebagai seorang istri. Yang suamimu sangat mencintaimu luar biasa, oh cintanya duduk-duduk. Tapi jika Anda tidak mencintainya, duduk sama dia. Nah, itu. Ternyata indahnya di mana? Ya coba, biarpun suamimu sama. Sekarang kan orang sering minta doa. Tolonglah, adakah Ustaz punya doa Anda mahabbah agar istri saya mencintaiku? Kalau suami istri mencintaimu, ternyata Anda tidak mencintai dia, apa artinya itu? Akan tapi dengan cinta yang ada di hati kita, lihat. Bahkan nanti tidak peduli lagi apakah dia mencintai kau atau tidak, itu urusan dia. Karena dengan tidak cinta dia akan tersiksa. Tapi kalau kita yang mencintai akan serba indah. Dan indahnya di dalam mencintai ini indah yang tanpa syarat, bukan di saat menerima. Seolah-olah kalau orang itu mendapatkan kesenangan di saat diberi dalam urusan cinta, oh tidak. Ternyata di saat kita memberi pun kita senang. Seorang suami yang sangat mencintai istrinya bisa memberikan sesuatu yang sangat dirindu, dicinta oleh istri, senang dia bangga. Bahkan nabung untuk istrinya. Sang istri juga demikian. Seorang ibu yang punya anak kecil yang lihat temannya pada naik sepeda sementara dia fakir, tidak bisa belikan sepeda anaknya, tapi dia mencoba menabung, ditabung tabungannya pun tidak kunjung mencukupi. Lalu ia pegang telinganya ada anting kecil, dipegang jemarinya ada cincin kecil, dikumpulkan dibawa ke pasar, pulang bawa sepeda.
Besok paginya sepeda dinaiki oleh anaknya, senang dia, padahal antingnya hilang. Ada apa dengan itu semuanya? Ada cinta. Makanya sebuah kebodohan di atas kebodohan di atas kebodohan jika orang tidak belajar menumbuhkan cinta di dalam hatinya. Maka ini fardu ain di atas fardu ain. Yang menjadikan Anda tentram tahajudan kalau ternyata Anda bisa dibarengi oleh seorang suami yang menghargai Anda, mengerti tentang Anda, mencintai Anda. Tiba-tiba sang istri pun membawa segelas kopi, secangkir kopi agar suaminya tidak ngantuk-ngantuk, karena kalau tahajudan suka ketiduran. Tapi suasana indah. Dan begitu seterusnya. Dan jangan jadikan cinta itu di alam khayal. Memang cinta itu banyak ditulis oleh para pujangga saja. Bahkan kalau kita tahu kisah Gibran Khalil Gibran itu, dia kan tidak pernah sampai bertemu dengan meziadahnya, hanya cinta dari kejauhan. Tapi kita cintanya umat Nabi Muhammad SAW adalah cinta yang dibangun dengan disengaja, direncanakan. Dan bukan hanya sekedar ditulis di kertas, puisi-puisi tentang cinta. Cuman katanya pujangga, kalau lagi sakit hati itu sering keluar inspirasi puisi yang indah. Baik, masa ada. Kalau sudah banyak tersiksa baru keluar puisi-puisi. Makanya puisinya menjadi luka hati. Nah, di dalam Islam diajarkan cinta. Nah, termasuk anak-anak muda, kita ingin ada gerakan belajar mencintai, belajar cinta. Untuk anak-anak yang mohon maaf, biarpun di usia-usia puber khususnya. Di usia-usia puber, bagaimana mencintai? Sebab apa? Kalau mereka kita ajak untuk belajar tentang cinta, mau tidak mau mereka belajar cinta. Bedanya kurikulumnya tidak jelas dan dari mana sumbernya. Apakah kita tidak sadar kalau sudah Valentine Day sebenarnya mereka belajar cinta yang salah? Coba, umat Nabi Muhammad ya, hanya demi cinta di hari raya, di hari kasih sayang sedunia, ayo kita nginap di hotel bersama. Sehingga sebuah kejadian, sebuah tempat anak-anak SMP kelas 3 ternyata melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan. Ayo, mereka belajar cinta, tapi dengan cara yang salah. Makanya wajib juga bagi seorang ayah dan ibu di saat anaknya sudah mulai, misalnya Anda punya anak gadis sering dicermin lama-lama, pecah-pecah jerawat, Anda harus tahu bahwasanya dia sudah tidak seperti yang dulu lagi. Ada sesuatu di dalam dirinya. Maka buka wawasan tentang cinta. Sebelum cintanya yang sebetulnya adalah fitrah, tertutup dengan fitrah yang lain namanya syahwat. Sehingga dipikir itu cinta, ternyata syahwat. Apalagi di masa pubertas. Di saat akal cerdasnya belum tumbuh dengan sempurna, syahwatnya sudah mulai bergolak. Apalagi bergolaknya syahwat hari ini didorong dengan hal-hal yang Anda pun juga tidak setuju, tapi Anda membelikannya handphone. Ayo, syahwatnya semakin terpacu dengan setan-setan yang Anda titipkan selain kualitas anak-anak Anda. Ayo, jadi syahwatnya anak hari ini tidak seperti Anda zaman dulu yang hanya ada TVRI, wahai ibu yang salehah. Hari ini luar biasa. Makanya sudah begitu orang tuanya jarang mengajak bicara tentang cinta. Bukan nyuruh pacaran atau bercinta, tidak memberikan pemahaman tentang cinta. Cinta adalah rasional, masuk akal. Cinta adalah rasional. Jadi mohon maaf, ini bukan saja si jomblo ya. Bagi para orang tua perlu sekali belajar ilmu ini, karena akan berbicara dengan anak-anaknya nanti. Biarpun Anda sudah bahagia, ibu yang soleh, tetap Anda perlu ilmu ini. Jangan Anda mentang-mentang sudah bahagia lalu saya tidak perlu, tidak. Belum tentu nanti generasi anak kita menjadi bahagia karena mereka tidak mengerti cinta atau tertipu. Syahwat dipikir itu cinta. Cinta bukan syahwat. Ada orang mencintai tanpa syahwat, ada orang dengan syahwat tanpa cinta. Kadang cinta bertemu dengan syahwat dibarengi dengan syariat adalah indah di atas keindahan. Artinya sebelum nantinya kita akan mencapai sebuah pernikahan nanti, kita itu memilih seseorang itu nggak mesti harus dengan cinta dulu baru menikah. Seperti apa, Bu? Cinta itu kan dibangun. Dan cinta itu rasional. Maka dalam bahasa sederhana kami, bangunlah cinta di atas pernikahan, jangan membangun pernikahan di atas cinta. Yang membangun pernikahan di atas cinta, dia akan jadi tualang cinta, karena belum tentu dia jadi jodohnya dia. Bisa jadi dia akan menikah dengan orang yang tidak pernah dicintainya, tersiksa dia.
Nanti akan ada fase-fase mencintai. Dan ini memang bercinta itu cerdas. Maka wahai jomblo, jika ada yang mengetuk hatimu, jangan izinkan hatimu untuk membukanya. Ingat, jika ada yang mengetuk hatimu, biarkan akalmu yang membukanya. Jangan izinkan hatimu untuk membukanya. Sebab kalau terburu-buru hatimu yang membukanya, lihat, di saat mulai ada getar-getar. Kenapa di saat bertemu dengan dia kok bergetar? Di saat disebut namanya kenapa berdebar? Di saat melihat rumahnya kenapa harus noleh? Kenapa? Awas, berarti sudah ada yang mulai mengetuk hatimu, wahai jomblo. Jika ada yang mengetuk hatimu, biarkan akalmu yang membukanya. Jangan izinkan hatimu untuk membukanya. Sebab kalau tiba-tiba hati membukanya, maka dia telah membuka, telah mengizinkan cinta masuk ke dalam hatinya. Sehingga cintanya nggak jelas. Cintanya cinta buta. Di Jawa Barat masih agak santun, gula Jawa rasa coklat, ketemu gombloh jadi serem lagi, titik-titik kucing rasa coklat. Ayo yang kenal gombloh. Apa kata gombloh? Kalau cinta sudah melekat, titik-titik kucing rasa coklat. Itu adalah bagi orang sudah kenapa? Nah, asmara atau jatuh cinta, tapi salah. Sederhananya begini, wahai para jomblo ataupun yang sudah pernah menikah lalu menjomblo lagi, harus lebih cerdas lagi. Jangan sampai masuk lubang 2 kali. Ya kalau orang salah makan itu kan hanya sakit perut, tapi kalau salah mencintai kan sakit seumur hidup. Tersiksa. Maka yang akan Anda cintai harus siapakah dia? Pilih dong. Sehingga dalam pendidikan agama dari baginda Nabi, menikah itu milih, bukan menikah itu terpaksa, dipaksa oleh cintanya. Sehingga seorang anak gadis saja menikah dengan laki-laki harus seorang laki-laki, pokoknya kalau dia dengan dia mending gak usah menikah. Ada mau begitu? Siapa yang dilarang? Dilanggar Allah, dilanggar orang tuanya, tidak peduli dengan orang tuanya demi cinta. Demi cinta, coba. Ini kan cinta apa itu? Cinta buta. Sehingga kalau sudah cinta buta itu, makanya jangan main-main. Cinta buta itu tidak bisa. Kita ngobrol tentang cinta buta, orang yang lagi buta cinta nggak paham dia. Makanya semoga Anda bukan orang yang buta. Kalau sudah jatuh cinta itu gila, sudah diajak ngomong nggak bisa. Pernah suatu ketika sebuah contoh, makanya sebelum Anda masuk, sehingga jangan buka hati Anda. Sehingga kita perlu merenung, memikir nanti ada fase-fase mencintai. Karena ini ada 2 season ya. Season pertama adalah bagaimana kita mencari cinta, kemudian setelah itu bagaimana merawat cinta. Suatu ketika ada seorang ibu membawa putrinya. Yang sang ibu itu tidak senang karena putrinya punya pacar lah begitu. Karena dalam Islam kita tidak pakai budaya-budaya seperti itu. Ya maksudnya itu agar anaknya bisa menjauh dari sang laki-laki itu, karena laki-lakinya kasar, tidak sesuai deh. Oke, izin buat ibu saya akan ngomong dengan anak perempuan ibu. Kita ngomong lebih dari setengah jam bahkan lebih tentang harapan-harapan di balik, di harapan-harapan masa depannya. Kan kamu harus menjalani kehidupan pernikahan. Dalam hidup harus saling menghargai, saling mengerti, dan berarti harus orang yang dipilih mana ada saja kriteria. Dan kriteria yang kita hadirkan pun bukan khayal, bukan orang yang harus nomor hukum wahid begitu. Nah, hanya gambaran yang laki-laki sederhana yang layak menjadi pasanganmu, yang sederhana pada kita standar. Setelah itu terakhir setengah jam kita ngomong, lalu bertanya kepada anak perempuan tersebut, kira-kira laki-laki yang engkau cintai itu, coba kau jujur dengan akal dan hatimu, apakah masuk kriteria seperti yang Buya sebutkan? Dia dengan spontan geleng. Ibunya itu spontan gak kuat. Di saat dengar anaknya geleng itu senang, langsung dipeluk ke sana. Setelah ibunya selesai meluk, tanya. Pertanyaannya dahsyat sekali. Buya, boleh tanya? Boleh Pak. Kan semua orang bisa berubah kan? Waduh. Allah. Itulah cinta buta. Jadi ngomong setengah jam saya berbusa mulut saya mungkin kalau dilihat. Itulah makanya hati-hati anak adik-adikku. Jangan bodoh. Cinta harus cerdas, cinta rasional.
dan tidak menggunakan rasionya, akalnya adalah pasti buta. Dan awas hati-hati kalau salah mencintai. Karena kalau engkau mencintai seseorang, mau tidak mau, engkau akan berkorban untuknya, berjuang untuknya, sabar untuknya, dan seterusnya. Karena cinta dahsyat. Membangunkan orang yang tidur, yang ngantuk jadi tegar, segar. Dia akan berjalan sampai kepada yang dicintainya, biarpun dengan jalan tertatih-tatih. Kalau seekor burung dengan sayap-sayapnya yang patah. Pokoknya harus sampai. Itu cinta dahsyat, cinta punya kekuatan. Lah kalau yang dicintai adalah orang yang salah, bukankah menjadi sebab sakit seumur hidup? Tidak menghargai tentang cinta, tidak mengerti cinta. Sementara terlanjur kita mencintainya. Kita ingin meninggalkan dia, oh tidak, nggak bisa karena sudah terlanjur mencintainya. Ditanya apa sih kelebihannya? Nggak tahu, ini kan repot. Makanya betul-betul cerdas. Kita ingin cerdas hari ini. Harus cerdas sebagai para jomblo. Ingat, jika ada yang untuk hatimu, biarkan akalmu yang membukanya, jangan izinkan hatimu untuk bukanya. Nah, maka nanti ada fase-fase dalam mencintai, biarpun dalam fase ini ada hubungannya dengan cara Nabi mengajar kita memilihkan pasangan. Kalau memilih pasangan kan Nabi sederhana, cuma kita ingin terjemahkan dengan bahasa, kita gabungkan psikologi, sosiologi, dan seterusnya. Kalau Nabi kan sederhana, tungkahul mar'atu li arba'in. Perempuan itu dinikahi karena 4 hal. Dan itu juga dibalik, laki-laki juga demikian. Kalau Anda ingin nikah dengan seorang laki-laki, milih dong. Masa tidak milih? Tungkau, milih. Perempuan kalau laki-laki ingin nikah dengan seorang perempuan, ada yang dipilih. Limaliha, lihasabiha, lijamaliha, lidiniha, fadfar bidadidini taribat yadan. Nabi menyebutkan kegantengannya atau kecantikannya. Memang biasa lihat dulu gimana, ganteng, terpesona. Habis itu kerjanya di mana, bapaknya kaya atau enggak. Itu biasanya, itu wajar, itu normal melihat itu. Makanya Nabi pun menyebut agama paling terakhir, karena memang rata-rata kita itu mau urusan agama paling akhir. Tapi Nabi sengaja di akhir karena agama mau dibalik nanti. Biasanya melihat itu. Setelah itu fatfar bidadidini taribat yadan, agama. Loh, agama itu bagaimana? Agama itu cara beragama atau agama saja. Beda antara cara beragama dan agama ini detail sekali. Kalau agama saja mungkin seorang yang alim, pintar, banyak ilmunya, itu ilmu agamanya. Tapi beragamanya belum tentu lah. Yang orang alim jahat juga ada, mau kurang ajar juga ada, kasar juga ada. Kelihatannya ustaz di mimbar lembut tapi di rumah kasar ada. Hati-hati, jangan kamu terpesona dengan ilmu agama. Tabayyun, beragama itu beda dengan agama. Ini pun Nabi menurut agama, tapi cara beragama. Kalau agama sudah benar, tapi bagaimana agama yang ada di pikiran, di otakku sudah aku amalkan atau belum? Maksudnya pengamalannya kepada agama. Lihat, perempuan pun kalau menikah dengan laki-laki harus memilih. Dan memilih ini kan memilih. Kalau sudah terlanjur jatuh cinta, mana ada memilih? Wong dunia jadi seluas daun kelor. Kan bodoh sekali kalau tidak, dia gak mau, pokoknya dia. Allah. Biarpun ibu yang berikan yang lebih bagus, tidak Umi. Demi cinta. Karena dia terperosok dalam mencintai. Wah, begitulah anak-anakku yang muda. Yang jomblo angkat tangan, biar tahu kayak persentasenya si jomblo. Si jomblo akan doakan. Masya Allah. Sebetulnya ini kegagalan kami promosikan dulu. Kami mencoba. Bukan. Mau promosikan program, bukan ada yang tersinggung, wahai para jomblo. Dulu itu Buya ingin membuat diklat cinta. Itu hanya untuk para jomblo. Yang datang separuh emak-emak. Nah, itu sebetulnya kegagalan kami waktu itu. Akhirnya dijujur boleh. Saya pengen anak yang belum nikah. Ayo, kita emak-emak semuanya. Separuh lebih. Sudah, akhirnya kita campur. Makanya kita hari ini gaduh-gaduh. Jomblo ada, sebagian ada jomblonya, sebagian bagi mama yang sudah bahagia. Atau kurang bahagia. Jadi seperti itu, ini serius masalah cinta. Tolong jangan main-main. Alangkah bodohnya orang hidup tanpa cinta. Subhanallah. Dan baginda Nabi, kan kalau kita acuan bahagia di akhirat nanti, kayaknya mukadimahnya memang betul di dunia. Rumah tangga indah, bahagia, akan hadir anak yang indah, dan seterusnya. Memilih itu bagaimana? Memilih itu kan dengan kecerdasan. Kalau punya selera dong. Oke, selera. Nah, selera itu kan dibangun dari mana? Dari obrolan di pasar, di gardu, atau dari wawasan agama, kan berbeda.
Selera. Lah itu tonton sinetron, film-film ngaco misalnya, ya seleranya berubah. Ya, selera. Nah, memilih itu bagaimana sih? Memilih itu ya pilihannya jutaan manusia, jangan hanya dia saja. Sampai dia kemana-mana, mau makan ingat dia, mau tidur ingat dia, ingat dia. Hanya dia dong, dikasih yang lain tidak. Apakah abadi cintanya orang soleh? Dia cintanya tidak pakai kriteria. Ini tidak abadi. Mungkin kalau pernikahan menemukan permasalahan sudah selesai kisah. Baik, cinta itu direncanakan, makanya memilih. Memilih itu sebelum jatuh cinta, kan begitu. Kalau sudah jatuh cinta mana mungkin memilih. Memilihnya nggak memilih, kalau sudah jatuh cinta hanya dia saja, nggak ada selain dia. Dunia selalu kayak orang. Kurang kecil lagi dalam torok, dalam apa kecil. Sempit sekali. Tapi lihat orang yang hatinya kosong, free. Mau melamar anaknya Pak Haji Fulan, orang bodoh gentole ramanya. Setelah dia terima orang bodoh utwe kan gitu. Coba itu lanjut jatuh cinta. Ada seorang laki-laki, Buya, saya kan sudah senang. Kemudian saya melamar anaknya Pak Haji ini, kan katanya Buya kan menuju pernikahan. Segera ini saya melamar Buya. Akhirnya terus nggak diterima. Kan nggak dengar Buya, mestinya kan apa alasannya? Kan saya tidak terima. Kami bisa dengar, barangkali kalau kamu dengar alasannya kamu nangis. Lah karena sudah terlanjur jatuh cinta, maksa apa alasannya? Ya nggak disebutkan dong alasannya. Alasannya jelas nggak cocok kamu jadi bantunya dia. Mungkin akhlakmu dan seterusnya. Tapi kalau masih dalam keadaan irama mencari, tidak akan tersiksa hatinya. Melamar pulang, tidak diterima, oke. Selain dia masih ada sejuta manusia lagi. Tenang apa takut. Dan nanti pada akhirnya ini perlu kesadaran, memilih orang yang dicintai ini ternyata bukan haknya kaum pria saja. Ini termasuk kebodohan yang tersembunyi di balik gaya malu-malu yang salah. Seolah-olah yang melamar itu hanya laki-laki saja. Hei perempuan mulia, wanita mulia. Wanita yang paling berbahagia dan paling beruntung di dunia dan di akhirat adalah wanita cerdas, Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Sayyidah Khadijah Al-Kubra, lihat dia seorang laki-laki yang bagus, ganteng, soleh, benar, al-amin, jujur. Diskusi di keluarganya. Namanya Muhammad bin Abdullah. Nyuruh pembantunya, coba kerjasama dengan dia. Bukan chattingan, enggak. Bukan pengen tahu siapa, enggak, sudah dengar beritanya Sayyidina Muhammad bin Abdullah. Setelah itu udah berdagangan kok orang jujur, benar memulai beliau. Makanya tidak usah ragu, wahai wanita soleh, jika ada laki-laki baik, soleh, sesuai dengan ilmu yang akan kita pelajari. Ini belum masuk ya nanti, jangan-jangan langsung dimasuk otak anda yang orang yang salah. Ini belum kita pelajari. Jangan ragu. Gambarannya begitu loh, kalau saya punya anak perempuan. Kalau saya nunggu orang lain lamar anak saya, bisa saja nggak ada yang mau melamar anak saya. Ya karena memang tidak masuk kriterianya. Atau terlalu takut dengan saya, kan bisa saja begitu kan. Mungkin saja dua model, dan mungkin kan. Padahal bisa jadi gayung bersambut. Makanya wanita yang paling hebat ini melangkah sana. Sampai nanti bangun cintanya bagaimana?